Hai semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video gue kali ini gue akan membahas kembali tentang Ausbildung. Udah lama ya gue nggak ngebahas tentang Ausbildung. Bagi kalian yang baru aja nongkrongin video gue, kenalkan gue Devi. Gue udah lama tinggal, nggak lama sih, beberapa tahun tinggal di Jerman. Dan juga dulu pernah jadi au pair di Perancis selama 2 tahun. Kalau kalian mau tahu tentang pengalaman gue tentang au pair dan juga info lebih lanjut tentang au pair bisa dicek di playlist. Dan juga di sini channel gue biasanya membahas tentang dunia kerja di Jerman, tentang dunia Jerman, dan juga tentang traveling. Jadi cek aja di playlist ya. Oke, sip, thank you. Nah guys, lama banget ya nggak ngebahas tentang Ausbildung. Nah sekarang gue mau balik lagi ngebahas tentang Ausbildung. Kali ini gue mau membahas tentang positif liste. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Ausbildung, kalian bisa cek aja di playlist ya, karena di sini gue nggak ngebahas lagi apa sih Ausbildung dan syaratnya kayak gimana aja. Itu udah pernah gue bikin videonya, jadi dicek aja di playlist. Biasanya gue tulis di deskripsi box gue gitu ya. Sip. Nah, positif liste ini biasanya adalah daftar positif posisi-posisi Ausbildung yang dibuka atau mudah untuk pelamar-pelamar dari Indonesia gitu ya, gue bilangnya. Jadi di sini memang kalau Ausbildung sendiri itu kan banyak banget ya, macam-macam posisinya gitu. Nah, tidak semua posisi memang gampang untuk dimasuki oleh orang-orang yang berasal dari negara Indonesia. Kenapa? Karena si pemerintah Jerman sendiri memang menyaring posisi-posisi apa sih yang sebenarnya lebih dibuka untuk warga negara lain, atau di sini tentunya dari negara Indonesia, dan posisi-posisi apa yang masih banyak diminati oleh orang Eropa dan tentunya orang Jerman sendiri, seperti itu. Jadi memang benar-benar difilter sama mereka. Tapi memang tidak menutup kemungkinan untuk kalian yang mungkin tertarik dengan bidang-bidang Ausbildung tertentu yang nggak ada di positif liste yang gue jelaskan sekarang ini, untuk melamar di situ atau mendapatkan posisi tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan, karena memang agak sulit, tapi tidak berarti itu nggak bisa gitu ya. Gitu, karena memang peluangnya lebih sedikit seperti itu. Nah, di sini gue mau membantu memberikan informasi ke kalian beberapa posisi yang bisa atau yang gampang dimasuki oleh atau di-apply oleh orang Indonesia gitu ya. Oke, apa aja itu? Ini dia. Nah guys, yang pertama adalah mekatronika. Sambil baca ya guys. Nah, di sini biasanya pendidikannya itu lamanya 4 tahun, dan juga ada stepnya, setiap tahun gajinya akan bertambah. Jadi di tahun pertama kalian dapat 1.050 euro atau sekitar 18 juta. Tahun kedua dapat 1.100, tahun ketiga dapat 1.200, dan tahun keempat dapat 1.260 euro atau sekitar 22 juta bruto. Nah, seperti itu ya. Nah, ini biasanya di posisi ini tugasnya itu kayak memastikan fungsi dari perangkat-perangkat berat atau dengan teknologi tinggi gitu ya, dan juga memastikan bahwa alat-alat ini bebas dari kesalahan kayak gitu. Ini gue kasih yang singkat-singkat aja ya, biar nggak terlalu banyak ngoceh. Lalu yang kedua adalah koki. Nah, koki di sini masa pendidikannya itu adalah 3 tahun. Di sini kalian dapatnya agak lebih rendah ya. Jadi koki itu dapat 650
Di tahun pertama sekitar 11 juta, terus tahun kedua itu 745 euro, terus tahun ketiga itu 840 euro atau sekitar 14.500.000 gitu. Nah, ini aufgabennya atau tugasnya itu biasanya merencanakan menu, memasak, terus nggak cuma masak aja tapi juga belanja kayak gitu. Jadi memastikan bahwa semuanya itu dari awal sampai akhir persiapan makanan itu kalian yang menyediakan kayak gitu ya, memastikan bahwa itu semuanya berjalan dengan baik dan rasanya enak kayak gitu. Nah, itu koki. Lalu yang ketiga ada Hotel Fachmann atau Hotel Fachfrau. Itu lama pendidikannya juga 3 tahun. Tahun pertama itu kalian dapat 743 euro atau sekitar 13 juta. Lalu tahun kedua itu 840. Tahun ketiga kalian dapat 956 euro atau sekitar 16.500.000 gitu. Nah, ini tugasnya adalah reservasi hotel, terus mengatur acara di hotel, dan juga konsultasi dengan tamu, kayak gitu. Jadi lebih manage gitu ya, dan terus menyajikan makanan dan minuman, kayak gitu, dan lain-lain. Itu dia. Nah, lalu yang keempat adalah Altenpfleger. Nah, Altenpfleger ini durasi pendidikannya itu juga 3 tahun. Dan ini lumayan besar. Tahun pertama itu dapat 1.140 euro atau sekitar 20 juta. Nah, tahun kedua itu 1.200 dan tahun ketiga dapat 1.300 euro atau sekitar 22.500.000. Ini lumayan besar karena dari tugasnya pun ini lebih berat dibandingkan kayak di perhotelan gitu ya. Jadi tugasnya itu merawat orang lanjut usia dan kalian benar-benar harus kayak nyuapin, terus mungkin bagi mereka yang nggak bisa mandi, kalian harus mandiin, kayak gitu. Terus intinya sih kayak mendukung kegiatan mereka sehari-hari gitu ya, kayak ya mandi, makan, ganti baju, kayak gitu-gitu, atau minum obat, itu, dan kebersihan. Intinya kayak gitu kehidupan sehari-hari mereka, dan lu harus membantu, dan itu bukan tugas yang ringan gitu ya, gue bilang gitu. Jadinya di sini memang kalian dapat duit lebih, tapi ya tugasnya lebih berat kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir yang mau gue sampaikan di sini di listnya itu adalah Gesundheits- und Krankenpflegerin ya, atau Krankenpfleger. Nah, ini tentunya bergerak di bidang kesehatan, perawat gitu ya. Jadi kalian tahu lah tugasnya seperti apa. Durasi pendidikannya pun memakan waktu 3 tahun. Di tahun pertama kalian dapat gaji 1.040 euro atau sekitar 18 juta. Tahun kedua kalian dapat 1.100 euro. Dan tahun ketiga kalian dapat 1.200 euro atau sekitar 21 juta. Seperti itu. Nah, tugasnya adalah namanya perawat, ya merawat pasien ya, atau memberi obat, atau membantu dokter memeriksa pasien, kayak gitu kan. Atau mungkin di OP atau operation, kayak gitu. Jadi kalian harus siap dengan pekerjaan yang berhubungan dengan darah atau pasien gitu ya. Ini juga berat, makanya gajinya lumayan, tapi pekerjaannya juga lumayan berat, kayak gitu. Nah, ada juga mungkin kalau kalian beruntung, kalian bisa ditempatkan di tugas administrasi di rumah sakit. Kayak gitu, guys. Nah, itu dia 5 positif liste yang gua sampaikan hari ini. Untuk posisi-posisi Ausbildung lainnya, kalian bisa cek juga di www.ausbildung.de. Gua tulis di deskripsi box. Jadi kalian bisa cek untuk posisi lainnya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, posisi yang di positif liste ini kalian mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan posisi tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang mau menjalani Ausbildung di posisi lain yang tidak ada di positif liste. Siapa tahu kalian itu bisa dapat posisi yang lain. Gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan buat kalian untuk mendapatkan posisi-posisi yang tidak ada di positif liste ini.
Oke, sekian dulu info gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dicek juga video-video gue lainnya. Dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye.